Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak angkatan. Ini sudah angkatan 10 ya. Dan 10 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 yaitu praktek coaching ya. Kemudian kita lanjut saja ke paket modulnya yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Modulnya 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran, sesi ruang kolaborasi, sesi 2 yaitu praktik ya. Jumlah jamnya 2 JP, kemudian kompetensi lulusan yang dituju. Kompetensi guru penggerak secara aktif, menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru, dan rekan sejawat. Capaian umum modulnya memiliki paradigma berpikir coaching dalam komunikasi, dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian modulnya menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan dirinya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik, kemudian membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memperdayakan rekan sejawat. Kemudian melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kemudian mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, di sana agendanya ada pembukaan, ada aktivitas sesi 2, yaitu praktek, kemudian nanti ada review pembelajaran, dan terakhir penutup. Kesepakatan belajar, seperti biasa, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah berdasarkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan tadi sudah dilaksanakan ya. Sudah semuanya, ada salam, ada berdoa, ada speaking, sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran, yaitu supaya dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, tadi pembukaan tadi sudah ya, sudah saya jelaskan tentang tujuannya, kemudian penjelasan instruksi coaching, jadi sudah tadi, kemudian nanti ada diskusi kelompok ya, ada diskusi kelompok, pengisian lembar refleksi coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, kemudian penutup penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan berikutnya, penutup, dan foto bersama. Nah, sesi praktek selama 60 menit ya, nanti ya, bentar. Nah, instruksi seperti ini. Coaching dilakukan dengan model Tirta. 2, coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri 2 CGP, karena ini ada 15, saya membaginya 3. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian topik yang dibahas bebas, masing-masing CGP praktek coaching dengan durasi maksimal 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Nah, rubrik penilaian untuk Rukol ini yang akan diunggah nanti di unggah tugas ruang kolaborasi. Di sana nanti ada instrumen mendengarkan aktif. Kalau ingin
memperoleh nilai yang bagus adalah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaches, selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian pertanyaan berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian memperdayakan coach yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Dan jangan lupa dikumpulkan sebelum due date ya. Nah, ini kelompoknya sudah saya bagi, nanti untuk kelompok 1, 2, 3, sampai 5 sudah ya, sudah saya berikan di sebelumnya di WA ya. Kemudian ini kelompoknya, kemudian ini nanti akan bersama-sama melakukan coaching ya. Kemudian refleksi diri coaching, dilihat itu ada 30 menit ya, nanti ada lembar refleksi diri yang sudah panjenengan kemarin sudah lihat ya, nanti bisa diperlihatkan kembali. Kemudian, nah ini yang seperti kemarin ini ya, sudah saya lihat ini, nah nanti bisa diisi bersama-sama kembali. Kemudian refleksi kegiatan sesi 1, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu meningkat dibanding saat latihan coaching, pada sesi 1 ya. Kemudian review aktivitas pembelajaran ada 17 menit. Nah, ini untuk penguatan. Definisi coaching itu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Kemudian paradigma bervisi coaching, fokus pada coaching. Ya, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan saya membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Ini paradigmanya. Kemitraannya yaitu ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati, idealnya tujuan datang dari coaching. Kemudian percakapan kreatif, percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Kemudian memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Jadi nanti yang coaching itu kan yang akan membuat keputusan sendiri seperti apa ya. Lanjut. Nah, nanti ada presence, mendengar aktif, melontar pertanyaan yang berbobot. Ini kompetensi coaching ya. Kemudian pada coaching ini memang harus hadir sepenuhnya. Pastikan Anda bisa hadir sepenuhnya agar memudahkan untuk fokus pada coaching. Jangan melakukan coaching saat sulit untuk hadir sepenuhnya. Tanggal atau jam sibuk ya, dan sibuk Anda atau sedang sakit. Kemudian sabar. Sabar itu sampai 3 kali diucapkan ya. Sabar, sabar, sabar. Karena apa? Menguatkan kualitas sabar di dalam diri sehingga selama percakapan bisa merespon pada saat yang tepat serta mampu memberikan ruang kepada coach untuk bicara. Ya. Jadi menjadi pendengar setia, Ibu ya. Coach itu menjadi pendengar setia. Pendengar setia siapa? Pendengar setia coach ya. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Berniat untuk tidak memberi label pada coach atau apapun yang dikatakannya. Kemudian bangun kualitas keingintahuan Anda, tahan diri untuk membuat nasihat atau memberikan solusi. Jadi yang namanya coach itu jangan memberikan solusi, ya, jangan memberikan nasihat, oke? Kemudian pusatkan rasa ingin tahu pada apa yang Anda di balik ucapan-ucapan atau pemikiran-pemikiran coach. Nah, ini 3 alasan tidak bisa mendengarkan apa sih? Nah, sebentar, ini mendengar aktif dulu seperti apa sih? Mendengar aktif itu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Kemudian 3 alasan tidak bisa mendengarkan, asumsi. Sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Jadi sudah memberikan apa ya, predikat ini seperti ini tidak boleh ya. Kemudian judgement atau melabel, memberi label pada seseorang dalam sesuatu tertentu.
Jadi tidak boleh ya. Kemudian asosiasi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi juga tidak boleh ya. Itu. Kemudian bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Kemudian tidak menggunakan kata kenapa sih, kok seperti itu sih, kenapa, itu nggak boleh. Atau mengapa, itu juga nggak boleh. Kemudian bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup seperti apa sih? Apakah, sudahkah, apa sudah? Pertanyaan yang dijawab dengan iya atau tidak itu yang tertutup, berarti tidak boleh. Pertanyaannya harus terbuka, menguraikan. Apa sih? Apa, bagaimana, seberapa, itulah pertanyaannya seperti itu nanti ya, dalam percakapannya seperti itu Bapak Ibu. Ini karena melontarkan pertanyaan berbobot ya seperti itu. Harus menggunakan apa, bagaimana, seberapa. Hindari kata-kata kenapa, mengapa, atau pertanyaan tertutup, apakah, sudahkah, apa sudah. Kemudian pertanyaan yang menjawab dengan ya atau tidak. Ya, kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka. Oke, Bapak Ibu, mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Rasa itu receive, terus apa ini? Acknowledge, kemudian summarize dan ask. Ya, model mendengarkan yang dikembangkan oleh Julian Trishur itu menggunakan rasa. Kemudian alur percakapan Tirta. Tirta, T, tujuan, menyemakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kesepakatan dulu. Kemudian yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian tanggung jawab atau TA, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Kemudian percakapan berbasis coaching, yaitu percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk permasalahan, pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, percakapan untuk kalibrasi. Nah, supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memperdayakan. Tujuan supervisi akademik di sana ada pertumbuhan, perkembangan, pengawasan. Ya, pertumbuhan, setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi perkembangan performa sebagai seorang guru. Nanti jenengan kalau sudah menjadi kepala sekolah ini ya, ada yang sudah menjadi kepala sekolah ini, seperti Pak Marwan ini, menggunakan akademik seperti ini. Pengembangan supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Kemudian pengawasan, ada sarana dalam memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Karena Bapak Ibu memang harus bisa supervisi akademik, harus coaching juga ini ya. Prinsip supervisi akademik, ada kemitraan, ada konstruktif, ada rencana, terencana, ada reflektif, ada objektif, ada berkesinambungan dan komprehensif. Kalau kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Ya, yang biasa kalau yang jadi guru kan biasa disupervisi oleh kepala sekolah ya. Yang jadi kepala sekolah menjadi supervisor ya. Bisa juga bisa dengan apa ini guru yang senior, itu juga bisa dengan guru yang lebih muda. Kemudian konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Kemudian yang objektif, data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Kalau komprehensif mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Nah, tahapan supervisi akademik ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Nah, di sini ada aktivitas kunjungan kelas ya. Berarti menyupervisinya di dalam kelas ya. Ada guru sedang mengajar, ada Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru sedang mengajar, ada anak-anak didiknya. Ya. Nah, tips supervisi akademik dengan paradigma coaching, selalu menggunakan paradigma berpikir coaching, fokus pada rekan atau coachee dengan semangat memberdayakan potensi, yaitu kepada gurunya, ya. Hadir seutuhnya dalam sesi percakapan, aktivasi keterampilan mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan berbobot.
Nah, nanti tugas berikutnya akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, ini sudah saatnya ya, saya stop screen dulu. Baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan yang akan Ibu laksanakan di ruang yang sudah disediakan, yaitu di bor masing-masing. Kalau yang satu kelompok satu tetap di sini. Nah, sebelum pelaksanaan, monggo yang akan bertanya dulu. Ya, sebelum bertanya, siapkan dulu semuanya. Iya, bagus. Bu Siti Hartina, silakan. Ya, Bu Siti Hartina. Baik Bu, izin bertanya Bu. Tadi saya melihat Iya. di modul Bu untuk Iya. unggah tugasnya kan salin, tautan, link. Iya. Pokoknya itu bunyinya Bu. Iya, Nah, iya betul-betul. pertanyaan saya Bu, ini kan nanti kan ada sebagai coaching dan pengamat Bu. Iya. Nah, berarti kami bertiga linknya sama ya Bu? Sama. Iya, linknya sama. Iya, linknya sama. Ya kan perannya misalnya saya sebagai coaching, Bu Nur sebagai Iya. coach, Bu Elda sebagai pengamat, tetap link itu saja yang Iya, iya. Semuanya pakai link itu. Iya. Iya, Oh ya, terima semuanya kasih. pakai link itu. Iya. Iya. Ada lagi? Jadi utuh ya, utuh. Iya. Ada lagi? Nih Bu Fetri, Ya, hati-hati ya Bu Fetri, masih perjalanan. Ya, semangat. Iya, semangat. Semangat, iya. Pak Marwan, silakan Pak Marwan. iya Bu, terima kasih. Gini Bu, saya belum paham ini sampai sekarang ya, tugasnya pengamat sekarang ini apa Bu? Apa yang harus dilakukan gitu? Mengamati teman yang sedang coaching coaching ya. Kemudian nanti dibahas setelah selesai nanti pengamat itu yang akan menjelaskan. Yang dijelaskan melihat temannya sedang coaching, sedang melaksanakan coaching. Oh gitu. Iya. Contoh ya, siap. Pak Marwan, Pak Helmi, dan Bu Mega ya. Pak Helmi itu menjadi coach ya? Betul? Iya Pak Helmi. Iya ya. Pak Helmi menjadi coach, kemudian Bu Mega menjadi coaching. Yang akan ditanyakan. Nah, Pak Marwan mengamati apakah sudah sesuai, tetapi Pak Marwan nanti untuk mengulas yang tadi di kelompoknya seperti apa gitu. Karena akan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Iya. Dalam mereview. Siap. Ya. Siap. Ya, begitu ya. Iya. Siap. Iya. Apalagi? Ya. Sudah? Cukup? Ya. Nanti panjenengan akan kembali ke ruang 1 ya, ke kelompok 1 jenengan ke Bormas. Ibunya mental. Berarti nggak forum terbuka nggak Pak ya? Kenapa? Tampilnya bukan forum terbuka, tampilnya per kelompok masing-masing gitu ya? Ya, per kelompok masing-masing. Nanti kan kita punya link, nanti kita dibagi link. Maksudnya teman-teman dari kelompok lain. Ya. Berarti kita nggak ada komentar dari kelompok lain ya? Nah, itu udah ada berarti Bu. Itu yang saya tanya. Nggak ada, tapi menyampaikan nanti hasil pengamatan kita gitu kan. Maksudnya jadi, gini Pak. Apa? Jadi kita yang tampil di. Nah, Ibu mana ya? Mental. Oh, jadi kayaknya itu kan dalam room masing-masing. Ya, betul. Terus tadi ya
Nanti kan kayaknya pengamat memberikan komentar itu di dalam room itu atau di dalam room kesemuanya ini ya? Room utama ini nah, room utama ini nanti. Nanti mungkin Ibu Fasil mungkin bagikan video hasil rekaman tadi, Bu. Mungkin kita Ya, lihat lah. kita dibagikan link. Mana tahu seperti itu, gitu. Tapi kan itu Ya. masih Ibu Nurjana kok miring Bu Nurjana? Nah, itu. Nah, ini baru cemas pula kami nengok sangka gempa pula. Pakai HP Pak, roboh. Oh, gitu. Baterai. Ya, kami punya link. Tadi mati ya Pak? Kita punya link, nanti kita Ibu Ana Pirta nggak usah dikasih link kita nanti. Bapak Ibu, maaf. Ngapu Ini Pak Marwan, kami punya link dewe kok. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Iya. Ada Maaf Bu tadi yang mau ditanyakan. saya mati sebentar. Iya. Ini sudah nyala lagi. Iya. Silakan Bapak Ibu Ya. untuk kembali ini ke Bu, agar tidak gimana? Bu izin bertanya Bu, Iya. agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, kita kan melakukan wawancara di room masing-masing yang Ibu bagikan Iya. linknya. Nah, terus kan tugas pengamat mengamati jalannya wawancara. Iya. Kemudian dicatat. Iya. Terus Bu, hasil dari pengamat itu dibahas di dalam room sendiri atau di room yang umum ini, Bu? Iya, yang umum 1. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti sudah wawancara coach dengan Koci, kita kembali ke room 1. Iya, selama 30 menit kan? Iya. Selama 30 menit panjenengan di bor masing-masing. Nah, setelah itu kan kembali. Nah, setelah kembali dibahas bersama-sama. Nah, nanti yang membahas, yang menjadi moderatornya itu yang tidak menjadi coach ataupun coach ya. Ya, biar pengamat. Gimana? Contoh seperti apa, Bu? Ya. Nah, misalkan kita kan sudah nih wawancara 30 menit. Iya. Itu 30 menit itu sudah termasuk membahas tentang pengamatan atau belum, Bu? Oh, betul. Tidak. Langsung kembali. Tidak. Ya, tidak. Berarti kita kembali Setelah ke room selesai. 1. Iya. Nanti ke room 1 dibahas bersama-sama dengan kelompok yang 5 itu akan mempresentasikan sebentar. Di kelompok kami seperti ini. Misalnya Pak Marwan. Di kelompok kami sudah menyelaksanakan seperti ini. Saya melihat seperti ini kayak gitu. Kemudian kita akan dibahas bersama-sama setelah selesai memberikan gambaran. Kemudian nanti kita bersama-sama memberikan kesimpulan. Oke? Iya, Bu. Berarti tidak perlu ditayangkan kembali kan, Bu, itunya? Oh, boten. Ya. Oh, tidak. Iya. Berarti pengamat yang menyampaikan kronologisnya sampai ke sampai terakhir gitu, Bu ya? Iya. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Apalagi? Cukup, Pak? Sudah? Sudah. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada bertanya, silakan panjenengan untuk kembali ke bor masing-masing. Silakan selama 60 menit. Jadi nanti kembali lagi ke sini jam 14.30. Berapa? 14.20. 14.20 ya. 14.20. Silakan. Nggih, monggo. Nggih, siap. Izin, Bu. Iya, sama-sama. Izin, Bu. Iya. Izin, Bu. Iya, Ibu.
Baru Bu Win ya. Satu lagi, ya, Bu Winda. Oh begitu, ya Allah, kasihan banget ya. Sabar Miss ya, saya tak ke yang lainnya. Iya, iya. Ayo, Bu Kak Anam, Petri. Uju. Ya, siapa How are nih? you today? Sudah nih ya? Sekolah di Mekarsari. Tak ada sinyal, baliklah kami. Tak jadi kami di sana 3 hari. Yo, oke. Petri mau jadi coach karena jadi coach ya? Coach. Jadi pengamat saya ya? Boleh? Boleh atau terserah mau yang mana. Terserah. Terserah. Kami ikut Yang- cek Bu Nisa lagi yang jalan. ngerekam Ana atau Bu Nisa? Saya. Oke. Kayak kemarin deh, Boleh. Nanti belum Bu, Konsen, belum saya rekam ya. Nanti Bentar, sebentar saya rekam Ah, dulu. Bisa nggak jawab Iya. pertanyaannya Rekam sambil dulu ya, jalan? satu-satu ya. Berarti kami stop ya, Saya setengah jam pengamat loh kami jadinya di ya. pinggir jalan ya. Apa saya? Coach, Hmm. coach. Takut Kalau takutnya kami enggak, mati jadi lagi. pengamat aja. Nanti Ana sama Bu Jum. Nih, Lagi saya kamu Bu Windy tuh, nih sudah nengok ya. hadir nih. Ya, saya rekam dulu ya, Itu, Bu. Bel. Nanti ya. Ya, Nih, saya rekam dulu. Jadi pengamat aja ya, Nah, hilang sinyalnya. Ini baru 2 kelompok. Hilang sinyalnya. Ya, Bu sudah. Petri hilang sinyal. Bu Jum, kita berdua beda. Hilang sinyalnya tuh. Boleh, boleh, boleh. Saya ngikut Bu Ana. Tengok di WA tuh ya. Hilang sinyalnya kawan nih, cak mana nih? Rekamannya bertiga nilainya. Ini baru bertiga. Ini kelompok 3 ya. Ya, nanti. Hah? Belum ada hilang. Nah, sudah Masuk itu. lagi. Jadi itu aja ya. Jadi Berapa pengamat menit aja ya? ya, Oke. Bukan siapa itu. Ya, saya sudah satu lagi. Atau yang mau jawab pertanyaannya. Kami pengen jawab pertanyaan. Kami itu stop Oke, ya. Bu Jum yang jadi pengamat aja ya, Bu Jum. Boleh, boleh. Sebentar. Saya ngikut aja. Mau Martina. jadi apa, terserah. Mau jadi coach boleh juga nih. Belum direkam kita kayaknya sama Ibu ya. Ya. Ya, nah Jadi ini. saya sudah. nanti pengamat Sebentar. sama kayak refleksi kemarin ya, Bu. Siap. Pinter. Belum mulai. Nah, P udah nempel lagi tuh. Sebentar ya. Sebentar. Ya. 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 Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu Isna. Oke. P cari Ibu sinyalnya di mana, P? Udah lumayan lah nih Kak. Tunggu Oke. bentar ya. Iya. Ini. Yuk, bentar. Nah. Ini. Sebentar Bu Isna, sebentar. Ya. Ibu, saya rekam ya yang ini ya.
Mulai saya rekam ya Bu Artina. Ya. Kita bertiga belum ya? Bentar. Ya, bentar saya ada telepon. Ya, satu lagi. Sepertinya sudah semua saya rekam. Ya, sudah ya? Ya, silakan. Saya matikan dulu. Aduh, saya jalan lagi. Ya, sebentar. Pripun Bu? Ya. Soalnya Nyari itu Kak, sinyal dulu Kak. Lagi Zoom jadinya. Ya. Cari sinyal dulu. Ya. Tapi besok Bung aja di itu ya Bu, di Apa ada nih Kak? Oh, tadi Bu itu Tapi udah hilang. nyambuki dan Nempel mukope. oh sudah. Oh sudah. Iya. Lewat berapa menit nih? 5 menit nih. Makasih Pak. Oh nggih. Oh iya. Oke, siap. Ya alhamdulillah matur nuwun banget. Ini sudah Nggih. Nanti saya ngabari ke 6 ya. Nggih. Oke, siap. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, sama-sama. Matur nuwun. Nggih, ya Allah, luar biasa. Matur nuwun. Nggih. Nggih, sama. Dapat Kak? Maju lagi tak sinyal lagi nih Kak. Hilang. Hilang sinyalmu, Say. Oke, bentar. Dari, Udah direkam ya, sudah Ibu? Kami mulai ya, Bu. Ya. sudah. Ya. Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ana. Petri. Apa yang bisa saya bantu pada hari ini? Hari ini kan MPLS kedua, Bu. Ya, jadi masih ada anak yang kemarin yang dipegang malah nambah. Untuk dia nggak mau lepas nambah 1 orang tadi. Entah karena moodnya dari rumah, bisa jadi juga ya, Bu. Oke, kira-kira untuk hari ini yang mau kita diskusikan, tujuan dari diskusi ini apa? Yang mau dicapai? Itu Bu, caranya supaya buat mood anak itu memang terlihat dari rumah datang ke sekolah tuh dalam keadaan bagus. Jadi dia ngikuti kegiatan MPLS untuk ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Oke, tujuannya apa? Ya, supaya MPLS yang kita adakan di sekolah itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya, Bu. Kemudian manfaat yang kita dapat dari apa yang tujuan tadi kira-kira apa setelah pelaksanaan MPLS? Iya, jadi kalau ketika MPLS-nya selesai, jadi keinginan kita tuh supaya anak-anak itu sudah bisa berpisah dari ibunya untuk bisa kita ajak untuk kegiatan di dalam kelas itu yang tanpa ada orang tua. Kira-kira manfaatnya nanti setelah pelaksanaan MPLS yang kita lakukan, apa manfaatnya? Ya, kegiatan belajar yang di dalam kelas itu jadi lebih kondusif, Bu. Nggak ada orang tuanya, jadi kita juga sebagai guru lebih enak ajar. Gitu. Oke, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kami tadi sudah bicara dengan teman sesama guru. Jadi kami merencanakan untuk nanti itu memberikan di WA group wali murid itu minta untuk
mungkin waktu tidurnya yang kurang. Biasanya kan kalau di rumah itu mereka tuh tidurnya tuh suka-suka bangunnya karena ini kan baru baru pertama kali sekolah. Jadi anak yang bermasalah tadi itu kata ibunya karena dia dibangunkan, jadi dia marah. Jadi sampai di sekolah pun jadi enggan untuk tinggal seperti itu. Jadi kami tadi inginnya itu ngomong sama ibunya kalau bisa dianya tuh tidurnya lebih awal seperti itu, Bu. Oke. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan itu tadi? Nah, dari anaknya, Bu, kadang kan anak kalau misalkan lagi nonton tuh susah kalau misalkan kita suruh tidur. Jadi itu terus kalau misalkan memang untuk besok pagi lah, Bu, kalau mudah-mudahan sih tantangannya seperti itu, Bu. Dianya masih nggak mau tidur yang di awal, nah kejadian lagi dia nggak mau pisah dengan orang tua. Hanya itu saja kendalanya kira-kira yang kita dapat supaya anak-anak itu mau tinggal di sekolah. Kira-kira apa aja kendalanya? Ya itu tadi, Bu. Dia untuk moodnya itu, Bu, mancing moodnya supaya dianya bisa lebih nyaman aja di sekolahan tuh, Bu. Tantangannya tuh kita mau gimana membuat mood anak itu yang stabil gitu, Bu. Jadi dia bisa ngikuti, jadi menyenangkan buat dianya. Apa yang kita dibutuhkan untuk apa tadi supaya tantangan tadi mencapai tujuan kita? Kebutuhan kita apa sebenarnya? Ya, kami mengubah untuk apa? Mengubah kalau dari 2 hari ini kan kami memberikan kegiatan itu di dalam kelas, itu kegiatannya untuk berkenalan. Jadi mungkin anak itu juga bosan hanya di dalam kelas. Jadi rencananya itu besok kita lakukan itu banyak bermain di luar, Bu, di luar lingkungan sekolah itu. Jadi kita memang banyak gerak untuk seperti itu agar mereka juga terpancing, energinya juga terpakai gitu, Bu. Jadi kalau misalkan jadi anaknya juga tertarik untuk bergerak-gerak, jadi lepas dari ibunya seperti itu, Bu. Selain itu kira-kira masih ada lagi enggak selain anak-anak yang tidak mau lepas dari orang tua ketika belajar di sekolah, ada lagi enggak kira-kira kendalanya? Ada juga, Bu, yang terlalu aktif seperti itu, Bu. Dianya memang karena di rumah mungkin dia sukanya main sendirian, jadi pas ketemu orang rame jadinya riwah, Bu. Jadi apa aktif gitu, nah. Ada juga tuh anak yang seperti itu. Itu kira-kira bisa dirubah atau tidak anak-anak yang seperti itu? Ya, karena besok itu rencana kita itu mau melakukan banyak gerakan di luar kelas. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuat dianya itu lebih bisa tenang, Bu. Jadi nggak terlalu aktif karena memang rencananya memang kegiatan untuk besok itu memang melibatkan semua indranya, baik dari matanya, motorik kasarnya itu udah pasti karena kami menyiapkan untuk kegiatan besok itu memang kegiatannya memang bermain di luar kelas. Baik, kapan mulai besok saja atau sampai berapa minggu untuk MPLS-TK-nya? Kalau MPLS-nya mungkin kalau untuk ini mungkin hanya sampai rencananya tuh 2 minggu. Nah, cuman dari orang tuanya tuh kalau misalkan terlalu lama digabungkan, kata orang tuanya nanti malah takutnya malah nggak bisa dilepas gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah punya rombelnya masing-masing, uh, jadi mungkin dia bisa berfokus dengan bermain dengan teman-temannya yang nyaman. Jadi memang sebelum kita buat kelompok-kelompok seperti itu kan kita observasi dulu mana anak-anak yang bisa digabungkan, anak-anak yang memang harus kita pisahkan satu sama lain seperti itu, nggak bisa digabungkan dalam satu rombel. Kalau untuk kegiatan motoriknya mungkin besok sama sampai Jumat lah, Bu.
gitu. 5 hari ya MPLS-nya. Iya, Bu. Cukup tuh. Kita usahakan cukup, Bu. Karena kalau misalkan terlalu lama itu tadi, Bu, dianya malah nyaman untuk bersama-sama rame. Nanti ketika kita pisahkan itu dianya nggak mau dengan temannya yang kita satukan, malah jadi masalah baru. Oke. Seperti itu. Bagaimana cara mengukur keberhasilan Ibu dalam pelaksanaan tujuan tadi? Tingkat keberhasilannya itu ya ketika misalkan nanti di hari Senin itu anak-anak setelah kita kelompokkan sesuai usia, jadi anak itu mau lepas dari orang tuanya satu, dia bisa bersosialisasi dengan temannya, dan dia mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri itu kayak misalkan membuka sepatu, seperti itu, Bu. Masang sepatu, seperti itu. Jadi lihat kemandirian awalnya, Bu. Asesmen awalnya gitu. Tingkat keberhasilannya kira-kira dari siswa yang kemarin kita diskusikan ada 70 yang untuk ya lebih ya. Iya, 70 lebih. Kira-kira nanti tingkat keberhasilan untuk pendidikannya selama di situ sekitar berapa persen? Berapa persennya kalau untuk tingkat keberhasilannya yang untuk kita sih lebih memfokuskan yang di kelompok B. Kelompok B kita itu ada tadi kita hitung itu ada 41 orang kelompok B. Itu dijadikan 3 rombel. Jadi ketika dianya untuk semester 1 aja, Bu, kalau itu tingkat keberhasilannya itu ketika memang ada kemandirian, yang ada perubahan, perkembangan dari kemandiriannya, lalu kognitif maupun fisik motoriknya, itu yang berapa persennya itu kalau misalkan dari 41 orang siswa, itu dikatakan berhasil kalau misalkan di dalam ya sekitar 33-an atau 30 sampai 35 lah, Bu. Orang anak itu bisa mandiri seperti itu, Bu. Jadi sekitar 80%, Bu, itu. 80 selama pendidikan 1 semester ya? Iya, 1 semester, Bu. Karena memang untuk semester 2 itu memang harus bisa lebih ditingkatkan lagi karena persiapan mereka untuk masuk ke SD. Jenjangnya udah beda lagi. Nah, cara mengukur tingkat keberhasilannya tadi dari apa bentuknya? Jadi kalau misalkan untuk semester kita tuh penilaiannya ada 3, Bu, yang di kurikulum Merdeka itu kan penilaian itu ada yang dalam bentuk catatan anekdot. Itu kita pakai ketika anak itu memang ada perubahan baik dalam bentuk positif maupun negatif. Itu biasanya itu karena itu bergantian kita nilainya. Lalu dalam bentuk checklist itu harian, perkembangan apa saja yang dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, itu dalam bentuk checklist, apakah dia sudah mampu atau sudah berkembang dengan baik atau sudah sesuai harapan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu dengan hasil karya. Jadi karya-karya yang dihasilkan itu kita nilai. Di situ kita bisa lihat perkembangannya tadi. Lalu kalau dalam bidang sosial emosionalnya seperti itu, dia bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan guru, seperti itu. Itu nanti kalau misalnya tingkat keberhasilannya tadi, nanti misalnya ada beberapa persen yang tidak berhasil tadi, bagaimana cara kita menjelaskannya ke orang tua? Nah, kalau untuk menjelaskan ke orang tua, jadi di dalam 3 bulan itu pertengahan semester itu kita sudah nampak, Bu, ada berapa persen anak yang perlu bimbingan dari kami guru. Jadi itu ada, kalau misalkan di dalam satu kelas itu ada 15 orang maksimal, itu kalau misalkan dianya ada satu peserta didik yang belum bisa mencapai dari kegiatan pembelajaran, itu bisa kita lakukan dengan bimbingan individu, Bu. Jadi kita bicarakan di pertengahan semester itu kita ada
ngobrol dulu dengan orang tuanya, kita panggil orang tuanya. Ini perkembangan anaknya belum sama. Namun di dalam PAUD itu Bu, bisa jadi gini Bu, perkembangannya di waktu awal-awal mungkin belum bisa mengejar, tapi nanti ketika dia mau di akhir itu bisa jadi perkembangannya bisa melaju pesat seperti itu Bu. Jadi makanya kita bicarakan dulu dengan orang tuanya di pertengahan semester, lalu nanti setelah kita sampaikan, kita kasih tahu juga bahwa dianya perlu bimbingan individu. Nanti kita lakukan bimbingan itu setelah pulang sekolah biasanya Bu. Nah, jadi di akhir semester 1 itu tingkat keberhasilannya tuh sudah hampir sama dengan anak yang lain. Makanya kita kasih tahu dengan orang tuanya itu di pertengahan seperti itu, agar ada upaya-upaya anak itu bisa mengejar dengan agar sama dengan temannya yang lain seperti itu Bu. Baik. Kalau penerimaan orang tuanya ketika kita panggil, bagaimana penerimaan orang tuanya? Alhamdulillah sejauh ini dari yang sebelum-sebelumnya itu juga kalau kita nyampaikan dengan bahasa yang baik bisa dipahami, itu insya Allah sih orang tuanya bisa nerima, karena di setiap minggunya juga kan kita tetap ada laporan dengan orang tua melalui WA group itu, bahwa ini kegiatan kita seperti ini gitu. Nanti ada juga laporan dari orang tuanya, oh di rumah dia nggak bisa seperti ini, seperti itu Bu. Jadi kita berharapnya bahwa orang tuanya tuh bisa menerima dengan bahasa, cuman kadang ada juga, mudah-mudahan tahun ini orang tuanya bisa nerima lah Bu. Nggak pernah juga itu waktu dulu itu orang tuanya nggak bisa nerima kalau perkembangan anaknya nggak sama dengan temannya yang lain. Jadi kami menjelaskannya memang dengan manggilnya tuh memang itu Bu. Nah sebelum itu juga pakai parenting seperti itu Bu. Jadi orang tuanya nggak mau nerima tuh, jadi kami kasih taunya tuh dengan minta tolong kawan lagi didampingi sama kepala sekolah. Jadi biar penyampaiannya lebih enak seperti itu. Baik, untuk selanjutnya nanti keberhasilan itu kan tadi kan dibagikan. Itu untuk syarat untuk sekolah ke sekolah dasar atau tidak? Jadi acuan atau tidak? Kalau untuk menjadi, kalau acuan sih enggak ya Bu, karena kan kalau untuk penerimaan di sekolah dasar itu kan asalkan usianya sudah cukup, nah itu mereka wajib menerima peserta didik Bu, seperti itu. Jadi tidak apapun harus bentuk, makanya untuk PAUD itu enggak wajib mereka ikutin, karena kan dianya non formal Bu. Jadi kalau misalkan dia enggak ikut TK juga bisa untuk mendaftar ke SD seperti itu Bu. Oke. Baik, saya rasa kita sudah selesai untuk diskusi pada hari ini. Selanjutnya Bu Petri bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Saya berterima kasih karena Ibu sudah mau menanyakan apa yang kami hadapi dengan anak murid. Jadi kesimpulannya memang untuk berkomunikasi dengan orang tua itu harus menggunakan bahasa yang bisa diterima dengan orang tua agar tidak ada kesalahpahaman antara guru dengan orang tua mengenai perkembangan anak didik seperti itu Bu. Oke. Kemudian bagaimana refleksi kita pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan Bu Petri setelah kita diskusi pada siang hari ini? Perasaannya senang, alhamdulillah, karena ada beberapa ide yang akhirnya muncul. Ada beberapa ide yang akhirnya muncul setelah ada komunikasi kita tadi.
ada hal-hal yang harus saya persiapkan jika terjadi hambatan atau tantangan di dalam waktu nanti Kak saya menghadapi anak murid maupun wali murid seperti itu Bu. Jadi alhamdulillahnya saya juga seperti berbicara dengan teman karena Ibu juga bertanyanya tidak seperti kepala sekolah hari ini. Jadi saya merasa nyaman, saya terbantu menemukan ide-ide. Oh, kalau misalkan orang tuanya belum bisa menerima. Oh, barangkali mau ke ini masuk. Nah. Halo. Aku mati ya ininya ya. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi saya pikir memang sangat membantu. Iya, ini gambarnya nggak bisa jalan. Tapi suaranya ada enggak Bu Nur sana? Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi banyak ide yang saya temukan selama kita berbicara ketika nanti ada tantangan ketika saya menyampaikan hasil perkembangan anak yang didapat selama belajar di TK maupun nanti ide-ide kegiatan-kegiatan yang harus saya buat, saya harus siapkan untuk kegiatan itu supaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana agar semua aspek perkembangan anak itu tercapai maksimal dan optimal seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Petri. Semoga apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik. Diharapkan nanti pada suatu hari nanti kita bisa diskusi, menyampaikan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Terima kasih atas diskusi kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Petri. Bu Jum, boleh? Bu Jum, sebagai pengamat. 3 menit lagi masuk ke room. 3 menit lagi ya? Oke, Bu Jum boleh refleksi bentar nanti sebelum di room. Direfleksi dulu Bu Jum. Mute. Suaranya mana Nyonya? Kami sudah boleh jalan enggak nih ya? Boleh. Udah. Oke ya. Langsung di Jum 14. Jadi 20. Iya. Hati-hati, Pet. Refleksi ya. Perjalanan refleksi dari hari sini ke ini. Jambi ke Bahar. Apa yang sudah berjalan Hati-hati, Pet. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Oke. Tadi setelah saya amati yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu kemitraan berjalan dengan baik antara coach dan coaching, komunikasi dengan terbuka dengan alur tirta, tujuan sudah nampak, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sudah nampak jelas di situ. Berarti alur tirtanya sudah pas gitu. Permasalahannya juga sudah pertanyaannya juga sudah berbobot. Hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebenarnya tadi nggak ada masalah lagi saya kira, tapi yang di awal aja mungkin kita ada masalah, harus mempersiapkan waktu dan tempat aja yang baik agar kegiatan coaching berjalan baik. Soalnya tadi kita kan terkendala sinyal, itu saja saya rasa. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebaiknya seorang coach memilih lingkungan yang tenang dan fokus pada coaching. Itu umum ya untuk semuanya, bukan untuk yang tadi saja saya rasa. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Karena permasalahan kita tadi waktu dan tempat, ya pertama waktu dan tempatnya harus kita persiapkan dengan baik saat coaching, dan satu lagi yang penting berarti kita harus ini sinyal belajar, saya kira belajar aman. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi Bu Petri kan menjawab merasa senang bisa berbagi permasalahan dengan coach sehingga ada ide-ide baru yang muncul untuk menghadapi masalah tersebut. Saya rasa cukup itu Bu Ana, Bu Petri.
14.30 atau 14.20 balik ke room? Kita tunggu baiklah Kak, mun kita jadi tukang nunggu di sini deh. Nunggu orang keluar, nunggu orang masuk. Kami lari 80. Itu masuk mereka. Oke, aku balik lagi ke kamar aku dulu. Ya, dadah Kak. Dah. Jadi percakapan kita tadi sudah di-cut ya? Belum? Ibu tuh lah, kita nggak tahu apa-apa. Dah Bu. Dah. Aduh pula lagi bro, jerit-jerit pula yoga kamu ini dah. Lagi rekam. Masuk. Kak Ana suaranya Kak Ana. Sabar. Baru saja sebut tak kita menjadi. Pak Marwan. Halo, halo. Oke. Cek. Saya tidak dengar suara, Pak. Halo Pak, dengar Pak? Ibu Fasil saya tidak dengar suaranya loh. Sama saya dengar juga. Ibu Elda, Ibu. Ibu Elda.
Ibu Ana juga saya tidak dengar suaranya. Nah, Bu Elta Jaringan dengar. juga. Ngapu Pak Marwan, dengar tak suara Ana? Bu Ana jelas, Bu Ana. Oh, tidak ngomong Bu Ana, pantasan aku tidak dengar suaranya. Sabar Bu Ana.